Dalam suatu kesempatan, Paus Fransiskus pernah mengatakan kepada para imam dan para diakon supaya khotbah itu pada lama 7 menit. Dan sebagai diakon yang baru dan taat, semoga tidak lewat 7 menit karena saya siapin 20 halaman. Pada video yang terkasih, Bapak dan Mama, saudara dan saudari, Bapak Pater, juga Bapak Suster, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Pentakosta, saat yang sangat penting dalam kehidupan gereja kita. Pentakosta bukan hanya sebatas kita berkumpul seperti pada kesempatan ini dan kita merayakan kedatangan Roh Kudus, tetapi lebih dari itu, peristiwa ini menandai kelahiran gereja yang hidup dan selalu dinamis. Artinya gereja selalu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu hingga saat ini. Walau ditempa oleh berbagai macam tantangan, godaan dan rintangan, tetapi gereja terus berkembang sampai pada saat ini. Perayaan Pentakosta yang kita rayakan pada kesempatan ini memiliki padanan atau juga kesamaan dalam tradisi Yahudi. Orang Yahudi merayakan Paskah, yakni keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, persis 50 hari sesudahnya. Makanya diberi nama Pentakosta. Penta artinya 5. 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi merayakan Pentakosta, dan mereka memperingati turunnya 2 roh batu, yakni 10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan bagi kita para pengikut Kristus, Pentakosta yang kita rayakan ini merupakan turunnya Roh Kudus di atas para rasul yang dijanjikan sendiri oleh Yesus, sehingga menguatkan para rasul berani bersaksi dan berani menumpahkan darah demi Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta sabda atau bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini menunjukkan kepada kita tentang peranan Roh Kudus yang amat besar kepada para rasul pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini, pada kesempatan ini. Yang bacaan pertama kita lihat ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya pada Yesus berkumpul di satu tempat, katakan dalam sebuah rumah. Kemudian turunlah tiupan angin kencang dari langit yang bunyinya memenuhi seluruh ruangan itu. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus turun di atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api, dan mereka semua mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Orang banyak yang pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang berkumpul juga mendengar tiupan angin kencang, sehingga mereka berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian mereka melihat para pengikut Kristus itu mulai berkata-kata mewartakan sabda Tuhan dalam berbagai bahasa. Mereka itu orang-orang Galilea, tetapi mereka mampu atau mereka sangat fasih berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain yang disebutkan dalam bacaan pertama. Orang-orang Galilea dan bangsa-bangsa yang disebutkan ini, mereka itu memiliki suatu sejarah yang kompleks, baik dari segi sejarah maupun juga dari bentuk geografis. Ini sama seperti kita orang Dawan, orang Belu yang ada di sini. Kita beda jauh dengan mereka yang ada di Manado, juga ada di Batak sana. Maka sangat tidak mungkin mereka orang-orang Galilea itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang tadi, dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang tadi. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, mereka mampu untuk berbahasa dalam negara-negara yang tadi disebutkan itu, sehingga orang banyak itu menjadi heran kepada mereka. Kalau bukan karena Roh Kudus, mereka tidak mampu untuk berbahasa dalam bahasa-bahasa yang tadi disebutkan itu.
Mereka sangat lancar ngomong bahasa Elam, bahasa Partia, Yudea dan lain sebagainya. Jadi yang kita pegang dalam bacaan pertama hari ini, Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi, mampu bersaksi dalam berbagai situasi, dalam berbagai cobaan, dan dalam kondisi apapun kita harus berani untuk bersaksi. Dan dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Santo Paulus menegaskan kepada kita untuk hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Dan orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa? Hidup di dalam daging itu penuh dengan nafsu, penuh dengan iri hati, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Dan itu sangat tidak berkenan di hati Allah. Paulus mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam roh, di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik sudah pasti berkenan di hati Allah sendiri. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita dengar Yesus dalam perjamuan yang terakhir, dia berpesan kepada para muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Perintah yang mana? Perintah untuk mewartakan semua kebaikan Tuhan, semua perbuatan Tuhan yang sudah mereka lihat dan mereka alami sendiri dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka jangan takut, karena Ia akan mengirimkan penolong yang akan menolong mereka di dalam perjalanan pewartaan mereka. Dan penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus yang hari ini diutus ke atas para rasul dan juga diutus pada kita supaya kita berani untuk bersaksi. Bapak dan Mama, saudara dan saudara yang terkasih, kita sudah punya 3 hal ini. Tadi yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam roh, hidup dalam kebaikan, supaya kita berkenan di hati Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang diutus oleh Yesus itu membuat kita berani untuk bersaksi mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Pesan untuk kita, apa yang harus kita buat setelah kita menerima Roh Kudus? Yang pertama itu kita menjadi pribadi yang berani bersaksi atas nama Tuhan. Jangan takut untuk bersaksi. Di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan cobaan dan tantangan, kita jangan takut untuk bersaksi. Kita lihat di media sosial, banyak orang yang mulai menyerang agama kita dengan ajaran-ajaran yang palsu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Untuk itu kita jangan takut, tetap teguh pada iman, bukan pindah sana pindah iman. Orang bukan bilang sekali Katolik, tetap beda Katolik sampai mati. Lalu yang kedua, kita menjaga persatuan. Janganlah di antara kita umat Katolik saling memecah belah dengan menyebarkan fitnah, hoax, berita-berita palsu, hujatan, iri hati, dendam dan lain sebagainya yang membuat kita bisa terpecah-pecah dan tercerai-berai. Dan yang ketiga, juga perlu kita ingat, minggu lalu kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Kita diminta untuk bijak menggunakan media sosial untuk pewartaan, bukan untuk keuntungan pribadi. Untuk itu, konten-konten yang kita buat sejatinya menggambarkan ciri-ciri kita sebagai seorang yang Katolik, pengikut Kristus. Konten-konten yang kita buat tunjukkanlah bahwa kita yang pengikut Kristus, penuh dengan edukasi pendidikan, penuh dengan segala macam yang membuat kita mampu untuk tetap setia pada Tuhan. Jangan menyebarkan hujatan, iri hati, benci, atau juga curhat di media sosial.
Ini banyak yang terjadi saat ini, banyak orang yang curhat di media sosial. Contoh anak-anak muda bertengkar dengan pacar, mereka muat di media sosial. Ada caption yang bilang begini, 10 tahun pacarnya dulu, tapi kemarin sore dia cerja dengan orang lain. Ini bagaimana? Kemarin dalam perjalanan dari Kupang ke Tempuan, di atas mobil, saya buka TikTok, scroll TikTok, lihat satu konten yang sangat bagus. Isi kontennya sangat menggoda, tetapi juga sangat sedikit menggelitik. Rupanya pemilik akunnya adalah seorang perempuan. Dia foto di Gua Maria, sementara berdoa, ada yang foto dari belakang. Lalu caption tulis di sini, captionnya begini, Bunda Maria, memang susah dan berat bersaing dengan Tuhan. Bunda Maria, doakan saya supaya saya ikhlas untuk lepaskan dia. Rupanya sang wanita ini sementara jatuh cinta dengan frater atau juga dengan anak sirkawi. Tidak mungkin dengan dia akan apalagi jatuh cinta dengan pastor Rocky. Jadi kita sekalian diminta untuk bijak menggunakan media sosial. Walaupun yang baik. Gambarkanlah bahwa kita adalah orang-orang Katolik pengikut Kristus yang setia. Jangan sebarkan hal-hal yang tidak baik. Roh Kudus yang diutus kepada kita hari ini semoga memampukan kita untuk bersaksi menggunakan media sosial secara bijak, secara baik dan secara benar. Dan yang keempat, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Hari ini kita juga memasuki novena pada Santo Antonius, hari yang kelima. Wujud kita hari ini, semoga para pelayan pastoral, kami para pelayan pastoral semakin rendah hati dalam pelayanan, tidak pilih-pilih, kami rendah hati, melayani semua orang tanpa ada mengkotak-kotakan, tanpa ada pilih-pilih. Kami melayani rendah hati kepada semua umat yang membutuhkan pelayanan kami, dan juga kepada semua penggembala, supaya kita semua rendah hati. Kita belajar dari Santo Antonius, pelindung paroki kita. Beliau itu seorang yang rendah hati, menolak popularitas dan jabatan, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani kaum miskin dan tertindas. Yang ketiga, beliau taat kepada Tuhan, taat kepada gereja. Yang keempat, sikap dalam pengajaran dan pelayanan sangat-sangat mengutamakan kerendahan hati, tidak sombong. Saat berkhotbah, saat melayani, beliau tunjukkan bahwa beliau seorang yang rendah hati. Ia mendidik, mengayomi, bukan memecah belah. Dan yang keempat, beliau seorang yang sederhana. Kalau kita baca riwayat hidup Santo Antonius, itu beliau berasal dari latar belakang dari keluarga yang kaya, sangat kaya raya. Tetapi dia memilih untuk menjadi hamba, melayani Tuhan. Dan kita juga umat penggembala yang memperlindungkan Santo Antonius diminta untuk hidup rendah hati. Kita yang rendah hati itu pasti sayang Tuhan. Semua orang yang rendah hati pasti akan berkenan di hati Tuhan. Semoga Roh Kudus yang kita terima hari ini mampukan kita juga memiliki hati seperti hati Santo Antonius, rendah hati dalam pelayanan, rendah hati dalam kebersamaan, dan juga rendah hati dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah.